وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمكم الله, yang ulun cintai serta ulun banggakan segenap para habaib, akhussu min dzikri, di tengah-tengah kita ada Habib Ahmadin Ibnul Habib Zulkifli Syihabuddin, dan juga para tuan guru yang ulun banggakan, yang ulun cintai serta ulun hormati, terlebih guru kita, Guru Mas Runi hafizahullah wa ra'ah, dan juga ada di tengah-tengah kita Guru Nurdin hafizahullah wa ra'ah. Beliau ini sudah guru doktor lagi, Masya Allah. Dan juga ada guru enam lainnya telah hadir di tengah-tengah kita, Guru Jubai. Beliau ini guru di Villa Tamara, di Majelis Ta'lim Azizul Munawwar, dan juga para tuan guru yang lainnya yang mohon maaf, yang di muka ulun ini seberataannya para tuan guru, alumnus Pondok Pesantren Al-Farah. Semoga para tuan guru kita yang hadir seberataannya dikaruniakan oleh Allah berupa kesehatan zahiran wa batinah, serta dimudahkan dalam segala urusannya, terlebih urusan dakwah beliau-beliau semua, serta dikuatkan di dalam menjalankan syiar dakwahnya dan diistiqomahkan, sehingga betul-betul para tuan guru kita ini menjadi penerus perjuangannya Sayyidina Muhammad SAW, serta bujur-bujur yang mendapatkan warisannya Rasulullah SAW. Serta yang ulun hormati juga para tutuha kampung, tutuha perumahan, tutuha komplek, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, terlebih ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Berikut jajarannya, anggotanya, berikut Sohibul Bait, ya, yang ampun acara ini siapa namanya? Udin Arab. Mana orangnya? Arab nih orangnya. Oh, Udin Arab, Mbak Arab. Hanya, Masya Allah, Arab nanti. Beliau beserta keluarga kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Putra putri beliau serta cucunya menjadi putra putri yang soleh-solehah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yaitu bersolawat kepada beliau.
Yang pertama. Kedua, memuji beliau. Yang ketiga, mencintai beliau. Dan ini digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antara kriteria atau sifat orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, mereka katuju memuji Nabi Muhammad, katuju bersolawat dengan Nabi Muhammad. Itu diantara falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Itu natijanya. Ujar Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang berpada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam dirinya 3 sifat. Sifat yang pertama, katuju memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad itu banyak caranya, diantaranya bersolawat. Bersolawat kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah, dan secara tidak langsung juga memuliakan kita seorang. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, ya, ujar Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyara. 1 kali bersolawat dengan aku, ujar Nabi, Allah memberiakan 10 rahmat. Memuliakan Rasulullah, Allah memuliakan kita. Maka sesiapa orang yang katuju lawan Rasulullah, sesiapa orang yang memuliakan Rasulullah, sesiapa orang yang tersambung dengan Rasulullah, mustahil kada mulia, mustahil kada terhormat. Maka sesuatu tadi itu akan menjadi bernilai, bermartabat, menjadi terhormat, menjadi mulia, menjadi agung, karena terhubung, tersambung dengan sosok manusia teragung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya kalau kita mengacu kepada para sahabat di dalam sejarah-sejarah, kitab-kitab tarikh, kitab sejarah, ya, disebutkan di situ diantaranya Tarikhul Hawadits wal Ahwal An-Nabawiyah. Juga disebutkan di situ dalam kitab Intabih Dinuka fi Khatar oleh Dr. Alwi Syahabuddin. Kalau Tarikhul Hawadits wal Ahwal, ya, itu dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Jadi di dalam sejarah itu dinyatakan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ketinggalan satu sama lainnya untuk selalu menghubungkan dirinya dengan Rasulullah dan terhubung dengan Rasulullah dengan apapun caranya. Salah satu contoh dari Sayyidina Bilal, ujar Sayyidina Bilal, ketika aku melihat Rasulullah SAW sedang mengambil wudhu. Ya, ini riwayatnya sahih. Ketika Rasulullah SAW mengambil wudhu di satu tempat baskom, wadah, maka waduknya Rasulullah, waduknya ini banyu wuduknya Rasulullah, itu direbuti oleh para sahabat Nabi. Sampai-sampai para sahabat-sahabat Nabi ini untuk mendapatkan banyu habis digunakan untuk berwuduknya Rasulullah SAW,
Yang tidak mendapatkannya itu para sahabat mengambil banyu itu dari telapak tangan sahabat yang mendapatkannya. Kemudian sama mereka itu diusapkannya ke mukanya mereka masing-masing untuk mengambil barokah. Untuk mengambil barokahnya Rasulullah. Jadi kalaunya tidak mendapatkan langsung banyu wudhunya Rasulullah itu, maka mereka mendapatkannya dari tangan-tangan para sahabat yang mendapatkan banyu wudhu itu. Dia berwudhu. Coba bayangkan. Kemudian lagi rambutnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW itu dipotong rambutnya, maka tidak ada satu helai pun itu rambut Rasulullah itu tergugur sampai ke tanah itu, ke dada. Berambut untuk mengambil. Masya Allah. Andai rambutnya Rasulullah itu tergugur ke tanah, maka tanah itu pun akan mengumpat juga mengambil rambutnya Rasulullah SAW. Karena dalam sejarah itu tidak ada nampak kotoran Rasulullah SAW, baik itu banyu kemihnya Rasulullah atau air besarnya Rasulullah. Kotorannya Rasul itu tidak ada. Karena apa? Ditelan sama bumi. Ya, jadi bumi saja mengambil barokah. Coba bayangkan dari Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu, mereka berebut untuk mengambil rambutnya Rasulullah SAW, dan tidak sedikit mereka yang mendapatkannya rambut tersebut. Yang diantaranya yang mendapatkan keberkahan rambutnya Rasul SAW yaitu Khalid bin Walid. Ya, maka Khalid bin Walid itu ketika peperangan tidak pernah dikalahkan. Dan beliau menyatakan, aku ini ketika menghadapi musuh diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Karena apa? Karena di situ terdapat ada beberapa helai rambutnya Rasulullah SAW. Menjadi mulia, menjadi istimewa, ditakuti, bermartabat. Hanya karena rambutnya Rasulullah SAW. Ada seseorang sahabat Nabi itu yang meminum banyu kamihnya Rasulullah SAW. Jadi betul-betul karena sampai orang tadi itu hendak mendapatkan banyu kamihnya Rasulullah berabut dengan bumi. Karena bumi itu begitu banyu kamihnya Rasulullah sampai ke bumi langsung ditelan sama bumi. Maka ketika Rasulullah SAW buang air kecil itu, disediakan kayak cawan begitu, disediakan agar bekamihnya di situ. Maka pada saat Rasulullah SAW berkami, kemudian imbah berkami, Rasulullah SAW keluar, salah satu sahabat itu langsung masuk untuk mengambil banyu kamihnya Rasulullah, dan langsung ditaguknya banyu kamih tadi itu. Ketahuan oleh Rasulullah, maka ujar Rasulullah, ikan buang kemana itu banyu kamih itu? Dibuang ke tempat yang aman. Kemana? Sini, ke parut. Ujar Rasulullah, maka parut ikam itu tidak bakalan tersentuh oleh api neraka. Selamat karena banyu kamihnya Rasulullah. Ada yang mereka itu mengambil barokah dari darah kotornya Rasulullah. Bahasanya darah kotor. Tidak ada kotoran pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi sehabis dibekam, Rasulullah SAW meminta kepada salah satu sahabat untuk membuang darah yang dihasilkan dari bekamannya tadi itu. Sehabis ditakuni oleh Rasulullah, dibuang kemana itu darah? Ujar sahabat tadi, dibuang ke sini ya Rasulullah, aman, tidak ada orang yang melihatnya. Masya Allah. Ujar Rasulullah, apabila hendak mengetahui ahli surga, lihatlah orang ini. Subhanallah. Begitu juga Uqasyah. Uqasyah itu luar biasa, saking hendak mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sampai mengolah skenario seakan menuntut Rasulullah SAW, padahal tidak. Hendak menyentuhkan kulit sidin dengan kulitnya Rasulullah SAW, sampai ujar Nabi, andai kalian hendak melihat ahli surga, lihatlah orang ini, yaitu Uqasyah, yang kulitnya sudah tersambung dengan kulitnya Rasulullah SAW. Menjadi mulia, menjadi terhormat, menjadi istimewa, menjadi bermartabat, semuanya yang
bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kota Mekah itu mulia karena Rasulullah SAW. Ya, sebelum lahirnya Rasulullah, jangankan di kotanya, di dalam Ka'bah sendiri, itu di atas Ka'bah itu tidak kurang daripada 360 berhala di situ, di atas Ka'bahnya itu. Apalagi yang di bawahnya itu banyak banget berhala-berhala. Ada Hubal, ada Lata, Uzza, itu nang gonol-gonolnya itu. Belum lagi nang halus-halusnya, belum lagi cucu-cucunya banyak bertumpuk di situ. Masya Allah. Ya, menjadi mulia karena lahirnya Sayyiduna Muhammad. Kota Mekah menjadi kota haram, kota yang suci, kota yang tidak boleh ada berkelahi di situ, bertikai di situ, berbuat zalim di situ, kada boleh. Haram, mulia berarti kada boleh berbuat haram, kada boleh berbuat dusta, kada boleh berbuat zalim. Jangankan manusianya, binatangnya saja yang ada di kota haram kada boleh kada boleh dimatikan, kada boleh dibunuh. Coba bayangkan, menjadi mulia karena Rasulullah. Dan ada yang termulia dari kota, kota haram tadi itu apa? Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram yang termulianya lagi adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ada lagi yang paling mulia daripada Ka'bah Al-Musyarrafah, tempat di mana terletaknya Rasulullah SAW, yaitu maulidnya Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah. Ketika diandak di situ Rasulullah, disitulah yang sekarang jadi apa? Maktabah. Tahu maktabah? Jadi apa namanya itu? Perpustakaan. Maktabah jadi perpustakaan. Kisahnya perpustakaan, tapi tidak ada bukunya, kada ada, itu kosong. Cuman supaya orang itu kada masukkan ke situ aja. Itu padahal tempat yang paling mulia. Seluruh tempat yang terhampar di alam semesta ini, itu tempat lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Yang tahu pelepah kurma itu, apalagi pelepah kurmanya nang jabuk itu, kira-kira berharga apa tidak? Jangankan nang jabuk, nang masih ada di batangnya saja mungkin kada payu kecuali kurmanya. Tapi ini pelepah kurma menjadi mulia karena apa? Karena kerinduannya kepada Nabi Muhammad, karena dijapai oleh Nabi Muhammad, karena bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Sampai ujar Nabi ini, saking mulianya pelepah kurma masuk surga. Pelepah kurma masuk surga, ujar Nabi, sudah ikan kaina akan menjadi sebatang kurma, pohon kurma di dalam istanaku di surga nanti. Hanya berdiam sidin dari tangisannya. Masya Allah. Coba bayangkan, karena apa? Hendak mendapatkan bagian kemuliaan daripada baginda Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semuanya menjadi mulia, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi berharga, bernilai apabila berhubung dengan Sayyiduna Muhammad. Demi Allah, kita seorang menjadi umat yang paling harat, umat yang paling hebat itu dikarenakan siapa? Karena kepintaran kita, karena kecerdasan kita, karena kemampuan dan kekuatan kita, kada, karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah, karena menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena menjadi umatnya Rasulullah, kita menjadi siapa? Jangankan kita nang beriman kepada Nabi Muhammad, nang kada beriman menjadi mulia. Coba bayangkan, beruntungnya orang hidup di masa umatnya Nabi Muhammad SAW, kena imbasnya mereka semuanya, bukan hanya khususnya orang yang beriman, nang kada beriman pun demikian. Masya Allah, sampai-sampai ada beberapa ulama berpendapat, beberapa ulama berpendapat, orang kafir nang kita sambat, orang kafir nang kada beriman, mereka masuk ke dalam neraka itu tidak lawas di sana.
Karena apa? Neraka itu cerminan daripada murkanya Allah. Surga itu cerminan daripada redoknya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, logikanya para ulama memberikan pendapat, kalau kita sarik dengan anak kita, sarik dengan kakawal saja, kira-kira lawas apa kada? Kada lawas. Bujur-bujur. Ini guru sarik lawan muridnya, sejam 2 jam bisa sampai. Mama sarik dengan anaknya, ya kepak, sarik. Kada sampai 1 jam, kada purun jadna, peluknya lagi, dirangkulnya lagi. Masya Allah, kada lawas. Lain kalau kasih sayang itu selama-lamanya, tidak ada batas tidak ada batas waktu. Kasih sayang orang tua dengan anak, kasih sayang guru dengan murid, kasih sayang nang tuha dengan di bawahnya, tidak mengenal batas waktu. Masya Allah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah, coba ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kemudian nah di berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ada abada, beda abada, selama-lamanya kita berada dalam surga, tidak ada batas waktu. Karena apa? Karena di tempat yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, ya, di tempat yang dirahmati oleh Allah. Kalau di dalam neraka itu sebatas murkanya Allah. Kalau kita saja sarik dengan seseorang kada lawas, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang rahmatullah wasi'at godobuh. Satu pendapat ulama seperti itu. Pendapat ulama lagi yang berpadah, untungnya orang nang hidup di masa umat Nabi Muhammad sampai dengan mereka nang kada beriman sekalipun. Kenapa? Umat-umat bahari amunnya kada beriman, nang beriman saja kalau berolah ya maksiat, berolah berkezaliman, seketika itu juga dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika itu juga, kada pakai menghadami nanti kayak di akhirat, kada, di dunianya dihancurkan. Masa Nabi Allah Yahud, masa Nabi Allah Saleh, masa Nabi Allah Musa, masa Nabi Allah Isa, masa Nabi Allah Nuh, hancur seberatannya. Ada yang sampai oleh Allah dijadikan apa? Mukanya muka warik, ya, yang hina. Masya Allah, mereka yang berbuat zalim tidak halnya dengan tidak dengan umat Nabi Muhammad SAW. Tak demikian dengan umat Rasulullah SAW. Bayangkan, coba kita bayangkan di zaman umatnya Nabi Muhammad, ada apakah ada nang berzina? Banyak. Nang berzina, nang selingkuh, nang mabuk, nang menghina Nabi, banyak sekali. Tapi masih dipandang dengan kasih sayang Allah terhadap mereka. Bujur-bujur, Masya Allah. Masih dihadangi, barangkali esok lusainya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bujur apa bujur? Jangankan nang muslimnya, nang mukminnya, nang kada beriman, berkahnya Rasulullah SAW, mereka itu yuakhar, diakhirkan azabnya. Sekalipun mereka waduh, murka dengan Allah, bukan Allah lagi murka lawan ihnya nak murka dengan Allah, murka dengan Nabi Muhammad, bujur, tapi tetap masih disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, masih disayangi. Kada langsung kalau orang dulu nih salah sedikit aja langsung dihantamnya sama Allah, dibinasakan, dihancurkan sampai tidak ada yang sisa. Ada yang diadab dengan diturunkannya hujan, dengan diturunkannya suara yang waduh, macam-macam adab. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena memandang Rasulullah SAW luar biasa. Apalagi dan beriman kepada Nabi Muhammad. Apalagi bukan hanya beriman, katujuh memuji Nabi Muhammad SAW. Katujuh membela Nabi Muhammad SAW. Katujuh Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad,
lewat sebaik-baik malaikat, diberikan kepada sebaik-baik nabi, sama Nabi Muhammad disampaikan lagi kepada sebaik-baik umat sampai dengan kita sepada taat. Bujur apa bujur? Masya Allah. Nyaman apa kadang menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ulaika hum, mereka itu ujar Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Siapa mereka yang beruntung? Siapa mereka yang selamat? Siapa mereka yang bahagia? Itulah mereka orang yang iman kepada Nabi Muhammad, yang ketujuh dengan Nabi Muhammad, nang ketujuh membela Nabi Muhammad, nang ketujuh membaca Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mereka yang beruntung. Masya Allah. Tidak ada yang lain. Itu tiga kriteria itu apabila ada dalam diri kita, itulah hendak tahu orang yang beruntung, itulah orang yang beruntung. Masya Allah. Siapa yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan ada istilah kita mengadakan maulid itu hanya setahun sekali. Pokoknya setiap saat kita gembirakan hati Rasulullah SAW, maka hati kita akan gembira. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Masya Allah. Setiap saat, jangankan setiap hari, setiap jam kita mengadakan maulid, itu tidak ada salahnya, melainkan merupakan satu kewajiban buat kita selaku umatnya. Saking besar jasanya Rasulullah kepada kita. Bujur apa bujur? Masya Allah, luar biasa. Jadi beruntung sekali di Sahibul Bait. Udin Arab ini Masya Allah. Ya, ketujuh dengan Rasulullah SAW, mengiung para sahabat-sahabatnya, handai taulannya untuk bersama-sama muji Nabi Muhammad. Masya Allah, kita kan mengumpati para sahabat itu memuji Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya kana ashabi Muhammad. Ya, adapun para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu yatanasyaduna inda Rasulillah. Mereka itu berlomba-lomba untuk menuangkan pujian-pujiannya kepada Nabi Muhammad, nasyid-nasyidnya kepada Rasulullah. Kata siapa di zaman Rasulullah tidak ada yang bersolawat, tidak ada yang bernasyid, tidak ada yang memuji Nabi Muhammad. Hasan bin Sabit itu sahabat Nabi, itu penyairnya Nabi, katujuh nang memuji Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit, seorang tabi'in, Al-Imam Hasanul Basri. Iya, itu jago syair. Masya Allah. Belum lagi Al-Imam Busiri, Abu Abdullah Syarifuddin Muhammad Al-Busiri. Waduh, luar biasa. Belum lagi Syekh Ja'far Al-Barjanji, Syaraful Anam. Belum lagi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Maulid Ad-Dibai. Belum lagi Maulid Al-Azzabi. Belum lagi Maulid Al-Habsyi, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Belum lagi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Itu semuanya pujian-pujian dalam bentuk kitabnya kepada Nabi Muhammad. Isi hatinya dituangkan lewat karyanya, catat dalam buku supaya kenapa? Bisa dibaca terus. Itulah isi hatinya. Nangka 7 lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Karena orang yang ketujuh lawan sesuatu itu pasti banyak memandirkan sesuatu itu. Ketujuh di hatinya ada sepak bola, ada pemain sinetron, ada pemain bola, maka yang keluar dari muntungnya itu ya pemain bola. Karena di dalam hatinya ada itu. Ya. Ini ketujuh dengan pemain sinetron Korea. Dan yang dipandirkan itu ya pemain sinetron Korea tuh. Ya, bujur. Kan dalam hatinya ada itu. Ketujuh dengan bebinian, di mana tempat yang dikesahkan bebinian. Ketujuh bebini 2, 3, 4 yang dikesahkan ya itu. Karena di hatinya ada itu. Tapi kalau di hatinya ada Rasulullah, yang dikesahkan itu adalah Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah, sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah, itu yang keluar daripada muntungnya. Berarti dalam dirinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah, ketahuilah setiap dalam diri individu kalian itu terdapat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya kita dari sini, ya, batangnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini rantingnya. Kita rantingnya.
ketika salah satu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah bertakun dengan Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, beritahu dengan aku, ya, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Ujar Rasulullah SAW, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran Nabi Muhammad." Pertama diciptakan oleh Allah itu ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Adam 2000 tahun diciptakan, Rasulullah sudah diciptakan. Buktinya ketika diciptakan, ya, ketika diciptakan Nabi Allah Adam, tung diciptakan, itu sudah mengenal Nabi Muhammad. Kok tahu? Ketika Nabi Allah Adam itu mengkonsumsi buah khuldi, ya, kemudian bertaubat kepada Allah atas kesalahannya, ya, dan ketika menuangkan taubatnya itu, ujar Nabi Allah Adam, "Ya Allah, ighfirli bihaqqi Muhammad." Ampuni aku berkat Muhammad. Kata Allah, Allahu alam, sebujurnya Allah tahu. Tahu sih, Den. Bagaimana aku kada tahu, ujar Nabi Allah Adam, ketika pian ciptakan aku, begitu aku mendongak ke atas, maka di arasy itu ada terukir nama pian lawan nama Rasulullah SAW, Muhammad. Allah Muhammad itu di arasy. Dan di jendela-jendela, di pintu-pintu sorga itu terukir ngaran pian ya Allah. Di sampingnya betatai dengan ngaran pian itu adalah ngaran Muhammad. Maka aku mengetahui mulai dari situ tidak ada makhluk Allah nang betatai dengan ngaran pian, melainkan itulah yang terhebat. Masya Allah, itulah yang terhebat, makhluk terhebat. Ya, maka ujar Allah Subhanahu wa taala, "Qad ghafartu lak li ajlihi." Aku ampuni, aku sudah ampuni dosa pian karena memandanginya. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, begitu hebatnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah seorang yang berpada, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya ini pimpinan anak cucu Adam. Adam pamandunahu tahta liwai. Semua Adam dan berikut-berikutnya itu semuanya di bawah benderaku. Ana sayyidul khalaiki ajmain. Saya pimpinan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya adalah pimpinan para nabi dan para rasul. Shallu ala Muhammad. Luar biasa. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Sampai para nabi menginginkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, dan sudah terucap siapa itu? Nabi Allah Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa? Banyaknya bagian umat Nabi Muhammad itu nanti di sorga. Semuanya rata-rata nilai-nilai kebaikan di sorga itu adalah ini, ampun umat Muhammad, ampun umat Muhammad, ampun umat Muhammad, oh ampun umat Muhammad. Kalau begitu kata Nabi Allah Musa, "Ya Allah, ij'alni min ummati." Jadikan aku juga daripada golongan umatnya, biar mendapatkan semua nilai-nilai baik di dalam sorga itu. Luar biasa, ya. Jadi beruntung. Makanya ya, keinginan dan doanya Nabi Allah Musa itu terijabah, terkabulkan di saat Rasulullah Mi'raj, ya, hendak naik menghadap Allah, sembahyang dulu 2 rakaat. Salah satu makmumnya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Masa Allah menjadi bermakmum kepada Nabi Muhammad. Nabi Allah Isa ketika turun nanti, ya, ke alam dunia ini membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak ada yang berani mengubah, ya, tatanan Rasulullah, syariatnya Rasulullah, tidak ada yang berani mengubah. Ya, karena syariatnya Rasulullah di atas semua syariat-syariat para nabi dan para rasul sebelumnya. Bahkan umatnya Nabi Muhammad menjadi the bestnya umat. Kata Rasulullah SAW, "Al-jannatu hurrimat alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati." Sampai sorga tidak bisa dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umatku, umat Rasulullah, terlebih dahulu masuk ke dalam sorga tersebut. Wa hurrimat alal anbiya kullihim hatta adkhulaha. Dan tidak diperkenankan untuk para nabi masuk ke dalam sorga sehingga aku berdahulu masuk ke situ. Sehabis aku masuk ke situ, aku keluar lagi mencari umatku, aku bawa semuanya umatku masuk ke dalam surga, baru para nabi yang lainnya kau masuk ke surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya, belum lagi coba bayangkan sepertiga daripada umat Nabi Muhammad, bukan 1, 2, 3, sepertiga. Sepertiga ini kalaunya ada 1 miliar berarti 300.000 di sini, atau mungkin 300 juta. Ya, masuk ke dalam surga itu bighairi hisab, tanpa dengan dihisab. Dalam hadis itu dinyatakan nanti dari kuburan baqi ada 70.000 ya bangkit dari kuburan baqi itu, masuk mereka semuanya ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung lagi, tanpa dihisab lagi, tanpa diinterview lagi, masuk langsung. 70.000, belum lagi dari apa namanya mu'alla, ya, Jannatul Mu'alla, di situ ada Sayyidatuna Khadijah. Belum lagi dari apa namanya Syubaikah wal Baqi. Wah, itu makom-makom luar biasa itu. Masuk surga bighairi hisab. Terus giliran kita ada lagi sepertiga berikutnya lagi, ya, nanti datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sekalipun membawa dosa, tapi Allah mengampuninya. Fayughfaru lahum, diampuni dosanya oleh Allah. Pada akhirnya masuk ke dalam surga juga. Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada umatnya Nabi Muhammad ini, saking banyak dosanya, banyak kesalahannya, tidak membawa nilai kebaikan kecuali dihasilkan dari ucapan syahadatnya saja. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu saja bekalnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Allah? Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masuk ke dalam surga aku dengan rahmatku. Itu bukan 1, 2 ikung, melainkan sepertiga daripada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang memuji Nabi Muhammad? Bagaimana dengan angka 7 salawat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan orang yang membela Nabi Muhammad? Bagaimana dengan orang yang angka 7 membaca Al-Quran? Setelah iman kepada Sayyiduna Muhammad SAW, barang tentulah mereka orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga dengan Sayyiduna Muhammad SAW, dan mudah-mudahan selalu tertanam, selalu bersemi di dalam hati kita cinta kepada Sayyiduna Muhammad SAW, dan mudah-mudahan dengan modal cinta kepada Rasulullah kita diselamatkan di dunia dan diselamatkan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, Imam Muslim fi sahihi, anta ma'aman ahbabtah. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah bertanya tentang hari kiamat, ditanya lagi oleh Rasul tentang bekal-bekal dia di hari kiamat, kata orang tersebut, tidak ada bekal yang paling inti selain daripada iman, cinta aku kepada Allah dan cinta aku kepada engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, anta ma'aman ahbabtah. Modal cinta saja dengan Rasulullah, maka akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebentar dikumpulkan dengan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.